Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Livia Maulidia dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Unsur dalam berkomunikasi bukan sekedar apa yang kita tulis atau apa yang kita katakan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak. Pengertian komunikasi bisnis. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang artinya bersama. Sedangkan menurut kamus, komunikasi meliputi ungkapan-ungkapan seperti berbagai informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya dengan tulisan atau ucapan. Definisi lain terbatas pada situasi stimulus respons. Pesan dengan sengaja disampaikan untuk mendapatkan respon, seperti pertanyaan yang diajukan memerlukan jawaban, interupsi yang diberikan perlu diikuti, atau penyajian iklan untuk stimulan agar orang membeli suatu produk. Sedangkan bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perniagaan, perdagangan, ataupun dagang. Jadi secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya adalah unsur komunikasi. Setiap orang disadari atau tidak pasti melakukan komunikasi. Keberhasilan setiap aspek kehidupan ditentukan oleh kecakapan berkomunikasi seseorang atau kelompoknya. Ada 7 aspek yang menyebabkan komunikasi dapat terjadi, yaitu yang pertama, adanya komunikasi atau komunikator atau sender. Yang kedua, adanya pesan. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, gangguan. Yang kelima, konteks atau situasi. Yang keenam, umpan balik. Dan yang ketujuh, pengaruh. Selanjutnya ada macam-macam komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan keputusan bisnis kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Bentuk komunikasi ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik. Contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis antara lain adalah 1. Membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Yang kedua, membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada pihak lain. Yang ketiga, berdiskusi dalam suatu tim kerja. Yang keempat, mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional atau manajer lini. Yang kelima, melakukan presentasi bisnis dengan para investor. Selanjutnya, yaitu komunikasi non-verbal. Non-verbal communication adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Berikut adalah contoh komunikasi non-verbal, yaitu yang pertama, menggerakkan gigi menunjukkan kemarahan. Yang kedua, mengulurkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Yang ketiga, menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Yang kelima, simbol dilarang merokok yang dipasang di ruangan untuk menunjukkan bahwa kamu dilarang merokok. Fungsi komunikasi nonverbal adalah yang 1. Meyakinkan apa yang diucapkan. 2. Menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenal. Yang keempat, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, ada kinesik, yaitu komunikasi verbal yang ditunjukkan dengan gerakan tubuh. Yang kedua, ada gerakan mata. Gerakan mata dapat menunjukkan ekspresi seseorang. Yang ketiga, sentuhan, sebuah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Yang keempat, ada paralinguis, yaitu isyarat yang timbul karena adanya sebuah tekanan pada saat berbicara.
keenam ada bunyi, tekanan pada suatu benda yang memiliki arti. Yang ketujuh ada bau. Bau bisa melambangkan suatu pesan. Yang kedelapan ada postur tubuh. Terkadang manusia mengartikan postur tubuh secara branding. Yang kesembilan ada warna. Warna memberikan arti pada objek. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya ada tipe atau tingkatan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah suatu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yaitu komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua atau lebih. Yang ketiga ada komunikasi kelompok kecil atau small group communication, yaitu komunikasi kelompok yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara bertatap muka. Yang keempat ada komunikasi massa atau mass communication, yaitu komunikasi pesan dikirim dari sumber lembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-alat mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, atau film. Yang kelima ada komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, kolektif, public speaking. Komunikasi publik berfungsi menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan suatu pesan dapat mencakup antara lain munculnya keraguan tentang isi pesan, mulai terbiasa dengan situasi yang ada atau masih asing dengan audiens, adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah yang paling jelas di sini adalah faktor fisik. Masalah lain yang muncul dalam penyampaian suatu pesan adalah bila dua buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang berlawanan atau bermakna ganda. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain kondisinya dapat mengganggu konsentrasi penerima. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Masalah terbesar terletak pada mata rantai terakhir saat suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan. Masalah dalam penafsiran pesan yang dikarenakan yaitu yang pertama, perbedaan latar belakang. Yang kedua, perbedaan penafsiran kata. Yang ketiga, perbedaan reaksi emosional. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama yaitu ada memelihara iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang keempat, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Yang keenam, menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien, yaitu seperti memahami penerima pesan, memilih saluran atau media